Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Luiskar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel ini, Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, tahu kan bulan sekarang ini sangat spesial. Kalian tahu apa? Ya, karena di bulan ini ada Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu ucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-76. Harapan ibu semoga Indonesia segera pulih dari segala keadaan dan menjadikan bangsa ini bangsa yang bersatu seperti saat dahulu kala. Untuk mengenang kemerdekaan, tak lupa untuk selalu mengenang jasa para pahlawan kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Semoga beliau-beliau ini tenang di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa meneruskan semangat para pejuang, pahlawan dengan semangat belajar. Walaupun masa pandemi ini anak-anak, kita wajib memiliki semangat yang sama seperti para pahlawan dahulu kala. Untuk mengenang kembali perjalanan para pahlawan bangsa Indonesia hingga sampai saat ini, jangan lupa berdoa bagi Indonesia juga ya anak-anak. Kita doakan semuanya, semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan ya. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai pembagian bersusun ya. Kalian akan mempelajari itu sekarang. Nah, sekarang ibu akan menerangkan sedikit ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan tentang tumbuhan ya. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat terjadi secara alami atau buatan manusia loh anak-anak. Nah, mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks ya yang berjudul perkembangan tumbuhan. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Check this out. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jambu, jeruk, semangka. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, cocor bebek. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang berkembang di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang, bawang merah dengan umbi lapis, dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku.
Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi di bawah daun. Berupa bintik-bintik kecoklatan, jika sporangium pecah, spora keluar dan spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan sedikit. Kentang adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif, alami melalui umbi batang. Umbi batang sendiri merupakan modifikasi tumbuhan pada bagian batang yang dijadikan sebagai tempat untuk menumpuk cadangan makanan sehingga pada bagian batang pun akan membesar dan membentuk seperti umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang, bawang merah, bunga bakung, bunga tulip, bawang putih. Anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan, sekarang di samping Ibu sudah ada soal yang harus kalian jawab sebagai latihan ya, agar kalian lebih pandai. Yang pertama, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Ya, kalian sudah mengetahui ya jawabannya jika kalian tadi menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan dengan baik. Yang kedua, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, kalian juga tentunya akan mengetahui ya jawabannya apa. Yang ketiga, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ya, tuliskan jawabannya. Dan yang terakhir, kentang berkembang biak dengan umbi. Nah, kalian juga akan mengetahui jawabannya. Jangan lupa tulis di buku tematik kalian ya. Nah, anak-anak, kita lanjut yuk ke pembahasan berikutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai pembagian bilangan. Mohon disimak video berikut ini ya. Check this out. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam penjelasan matematika. Mudah, gampang, dan menyenangkan. Anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat ya foto atau tayangan soalnya, yaitu ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Nah, di sini ada banyak bunga di setiap vas. Nah, banyak bunga di setiap vas itu ada 12. Nah, bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak, berarti 12 dibagi 2. Nah, jadi pembagian ini kita akan mengetahui hasilnya ya. Jadi pembagian ini tuh bisa dikerjakan dengan cara pengurangan seperti ini ya anak-anak. Kita tipsnya itu harus sampai habis. Nah, jadi harus sampai 0. Jadi caranya 12 dikurangi 2 tapi sampai angka 0, sampai benar-benar habis ya. Kita coba ya. 12 dikurangi 2, 12 dikurangi 2, 10.
10 dikurangi lagi 2, hasilnya adalah 8. 8 dikurangi lagi 2, hasilnya 6. 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui sampai di titik 0 ini. Jadi, cara pembagian itu harus betul-betul sampai habis. Berarti kita hitung ya, ada berapa angka 2 ini hingga sampai hasilnya betul-betul 0, tidak dapat dibagi lagi ya. Jadi penyelesaiannya adalah ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap vas, ada 6 batang bunga. 6-nya dari mana sih, Bu? Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya ada 6 ya. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan 2 soal. Perhatikan ya foto setelah video ini. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Mudah, gampang, dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian cara bersusun ya. Ya, pembagian cara bersusun. Nah, ayah dan bunda mohon bantu Ananda ya untuk memahami cara pembagian bersusun seperti contoh ini. Nah, sekarang kita tulis di sini. Ibu akan memberikan contoh 64 dibagi 4, ya kan? Begini. Caranya dengan cara bersusun itu seperti ini anak-anak. 64 dibagi 4. Nah, seperti ini. Anak-anak, coba sekarang 64 ini dibagi 4 berapa? Pasti kalian membutuhkan waktu yang banyak ya, hingga sampai ke titik 0. Nah, Ibu punya cara terjitu terbaru ya. Nah, di sini Ibu akan mengambil satu angka saja dari kedua angka ini ya. Ibu akan mengambil angka 6 di sini. Ibu tulis ya di sini. Begini cara pengerjaannya anak-anak. 6 ya, angka 6 ini dikurangi 4. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul. 2. Sekarang 2 dikurangi 4. Berapa hasilnya anak-anak? Tentu tidak bisa ya dari cara pembagian cara bersusun ini. Berarti 2 dibagi 4 itu tidak bisa ya anak-anak. Ini berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian bisa ditukar, kalau ini tidak ya. Berarti 2 dikurangi 4 tidak bisa ya. Jadi 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Berarti 6 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 1 itu karena di sini hanya 2-nya ada 1 ya. Jadi kita tulis di sini 1 ya anak-anak. Paham?
Lanjut. Sekarang kita turunkan ini ke sini dengan perkalian ya. Berarti 1 dikali 4. Ingat, kemarin kalian sudah paham ya mengenai perkalian. Perkalian itu bisa dijumlahkannya dengan cara ditukar. Bisa 4 kali 1 atau 1 kali 4. Berarti 1 kali 4 berapa anak-anak? Ya, 4. Mau 1 kali 4 atau 4 kali 1 hasilnya adalah 4 ya. Ibu tulis di sini. Betul? Sekarang ibu kurangi begini ya anak-anak. Dikurangi. Selanjutnya, ini untuk cara penulisan 4 di sini dari 1 kali 4 itu kan hasilnya 4. Tulisnya harus sejajar dengan yang di atas ini ya, tidak boleh di sini. Biasanya dalam perkalian kan harus mulai dari kanan, tapi kalau dalam pembagian cara bersusun ini, hasil dari yang atas ini harus sejajar dengan yang paling kiri dari kalian. Oke? Kita lanjut. Ya. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Maka dari itu si 4 ini kita turunkan ya. Hasilnya tetap 4 karena tidak ada yang dikurangi, tidak ada lawannya, maka si 4 ini diturunkan ya. Selanjutnya 24 dikeatasin, ini dibagi ya. 24 dibagi 4 hasilnya adalah, ya kita hitung dulu yuk anak-anak. Di sini ya. 24 dibagi 4 berapa? 24 dikurangi 4 hasilnya adalah 20. Di sini sekarang. Ya. 20 dikurangi 4 hasilnya adalah 16. Lanjut ke sini. 16 dikurangi 4 hasilnya adalah ya 12. Lanjut ke sini. Ya. 12 dikurangi 4 adalah ya 8. Tulis di sini. 8 dikurangi 4 berapa anak-anak? Ya, 4. Sekarang yang terakhir 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Nah, berarti kita bisa melihat ya, 24 dibagi 4 adalah 24. Di sini kita hitung 4-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Ingat, ininya dikuranginya harus sampai 0 anak-anak ya, harus sampai 0. Kita tulis saja di sini ya. 6. Begitu ya. Paham? Lanjut anak-anak. Perjalanan kita belum selesai ya. Di sini 6. Ingat, jika ada yang di sini, jika ingin dijumlahkan atau di apapun itu, kalau ke sini harus dikalikan. Ingat ya, di sini itu dikalikan. Jika dari bawah ke atas itu dibagi, oke? Nah, sekarang tadi kan ini sudah. Sekarang ini 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24 ya. Ya. Kemudian lakukan lagi pengurangan. 24 dikurangi 24 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 0. Jadi ini harus sampai 0 juga anak-anak ya. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Bisa ya, mudah ya. Sekarang ibu akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua ya.
Di sini 153 dibagi 3. 153 dibagi 3. Ingat, kita akan gunakan pembagian cara bersusun, yaitu begini menulisnya. Ingat, tadi kata ibu ya, 153 dibagi 3 berapa anak-anak? Wah, pasti akan menghabiskan banyak waktu. Ibu punya cara simpelnya. Cara simpelnya seperti yang tadi ya anak-anak. Kita ambil satu angka. Satu angka ini bisa tidak? Jika tidak bisa dibagi, kita ambil lagi 2 angka dari sini. Berarti boleh ya? Boleh. 15 dibagi 3. Yuk kita kurangi hingga angka 0. Ya, 15 dikurangi 3 adalah 12. Tulis di sini. 12 dikurangi 3 adalah 9. Lanjut, 9 dikurangi 3 berapa anak-anak? 6. 6 dikurangi 3 berapa anak-anak? 3. Lanjut, 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Paham ya anak-anak? Kalian pasti bisa. Berarti 15 dibagi 3 ada berapa anak-anak? Coba hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 5. Kita tulis di sini 5, oke? Ingat, sekarang turunkan ke bawah itu adalah dikalikan ya. Berarti 5 kali 3 berapa? 5-nya ada 3 anak-anak. Jawabannya adalah 15. Betul? Nah, sekarang kita kurangi. 15 dikurangi 15 hasilnya apa? 0. Ini 3 dikurangi, ini tidak ada lawannya, maka si 3 ini kita turunkan 3. Jadi nanti ke depannya ini 0-nya tidak perlu ditulis ya anak-anak, karena ini ibu hanya menjelaskan kepada kalian ya. Nanti kalau ke depannya kalian mengerjakan tidak perlu menggunakan 0 ini hanya supaya kalian memahami ya. Selanjutnya, anak-anak, kita langsung ke atas ya. 3. Kalau ke atas apa anak-anak? Kalau ke sini ini dikali. Kalau ini ke sini dibagi ya. Jadi 3 dibagi 3. 3 dibagi 3. 3 berarti dikurangi 3 hasilnya 0, berarti ada 1 ya. Berarti kalian tulis di sini 1. Paham ya? Paham anak-anak? Lanjut. Sekarang ini masih belum sampai 0 anak-anak. 1 dikali 3. Ingat, bisa ditukar ya, bisa dibalikan. 1 kali 3 atau 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Tulis di sini ya. Ini kan tadi anggap saja sudah tidak ada ya anak-anak. Sekarang 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Jadi 153 dibagi 3 hasilnya adalah 51. Paham ya anak-anak? Kalian sudah mengerti. Nah, sekarang kita lihat yuk soal setelah video ini untuk kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyimak dan
memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan, ada 3 soal lagi ya matematika. Tadi kan sudah 2 soal, Ibu tambah 3 lagi. Kalian silahkan membuka buku petik halaman 45, yaitu Ayo Berlatih nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 189 dibagi 7. Yang kedua, 252 dibagi 6. Yang ketiga, 411 dibagi 3. Nah, silahkan kerjakan di buku tematik kalian. Semoga kalian mendapatkan nilai yang sangat baik ya. Anak-anak, bagaimana? Apakah pengetahuan kalian sekarang semakin bertambah? Mudah-mudahan pengetahuan kalian harus semakin bertambah ya, dengan mengetahui tentang pembagian bilangan bersusun. Mudah-mudahan ilmu kalian semakin bertambah ya. Anak-anak, terima kasih yang sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Ibu juga ingin berterima kasih kepada ayah dan bunda. Terima kasih karena telah membimbing Ananda untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lusa ya. Dan jangan lupa untuk selalu kerjakan pembiasaan diri kalian. Dan kalian harus menjaga kesehatan ya, karena di masa pandemi ini kita wajib sekali untuk menjaga kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi semangat dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka untuk Indonesia ke-76 tahun. Semoga selamanya merdeka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.